Dan pas dilihat lagi loh, ini organisasi lembaga yang mana di situ ada ibu-ibu yang jurus yang tadi diomongin tuh. Tapi mereka kayak lagi berkumpul, kayak lagi berdoa gitu-gitu, gengs. Sampai ke lembah gitu kok. Wow, kayak melakukan ritual. Hai gengs, kita teman cerita lagi nih untuk membungkam para mulut-mulut netizen yang nagihin mulu minta teman cerita terus. Sama biar ya tumpukan emailnya berkurang. Tapi seneng kan lo ya? Mohon maaf juga nih kalau agak berisik di luar hujan, kita dari tadi udah nunggu kagak berhenti-berhenti hujan mulu, mana rumah juga bocor. Jadi curhat. Yaudah, pokoknya teman cerita kali ini tuh datang dari teman kita. Namanya Ajay asal Halmahera. Halmahera tuh di Maluku sana jauh ya. Kita juga belum pernah tuh ke sana tuh. Ya kapan-kapan semoga bisa main-main ya. Biar ketemu nih sama teman-teman di Maluku, halo. Nah, Ajay ini cerita, gengs. Dia bilang waktu zamannya tahun 2010-an, itu pusat kota Halmahera masih cenderung sepi. Ya bayangin, pusat kotanya aja sepi, apalagi ini di pelosok-pelosok desanya ya. Makin hening lagi, jauh kagak ada orang. Dan katanya sampai sekarang sih, beberapa desanya masih sama, gitu-gitu aja sepi, gengs. Macam kayak kita juga dari dulu jomblo sendirian. Sepi gitu kan sampai sekarang ya gini-gini juga. Nah, suatu hari desa Ajay ini kedatangan sebuah organisasi atau kayak orang-orang dari lembaga gitulah bisa dibilang. Dan waktu kejadian tersebut Ajay ini berusia 17 tahun. Pokoknya dia lagi kelas 2 SMA. Nah, awalnya memang Ajay juga nggak tahu pasti nih lembaga ini tuh berasal dari mana, bibit-bebet bobotnya bagaimana begitu. Kayak nyari jodoh. Pokoknya yang dia tahu ya, lembaga ini tuh terdiri dari 15 orang yang datang ke desanya dia. Dan orang-orang ini tuh bilang, kalau mereka lagi butuh bantuan dari penduduk sekitar untuk ngambilin anakan tanaman mangrove. Apa sih tanaman mangrove itu, Bang? Itu loh tanaman yang biasa di pinggir-pinggir pantai tuh. Yang beginilah bentukannya lah, buat mengurangi abrasi, gengs. Lah, emangnya abrasi itu apa, Bang? Lah, nanya mulu lo kayak lurah. Udah, googling aja, ntar kelamaan kita cerita. Jadi berasa nih, ruang guru les geografi gitu, bukan teman cerita. Ruang guru boleh loh, endorse di Maria. Namanya juga usaha gitu, bismillah. Lanjut ah. Nah, kata orang-orang, maksudnya orang-orang dari lembaga tadi, tiap anakan mangrove nanti nih, yang sesuai dengan standar spesifikasi dari mereka, itu bakalan mereka beli dengan harga Rp12.000 per tanaman, gengs. Ya nanti katanya tanaman-tanaman itu soalnya mau dibawa dan ditanam lagi di pesisir pantai wilayah lain. Jatuhnya kayak apa ya, gerakan cinta bumi begitu kali ya? Kalian kagak ada nih yang mau bikin gerakan cinta Hirotada? Biar pada subscribe gitu nambah-nambah. Nah, pokoknya rencananya lagi nih ya, orang-orang dari lembaga tersebut katanya bakal full sebulan untuk tinggal di desanya si Ajay nih. Ya buat ngurusin tadi tuh segala tetek bengek pemanggrovean. Bakalan stay lama udah di sana dah. Dan penduduk sana ya welcome aja. Karena tadi dirasa-rasa niatan ini tuh dari organisasinya baik, cinta lingkungan. Sampai beberapa hari pun berlalu. Ya karena ini jatuhnya apa ya, ada kerjaan mendadak gitu ya, yang ada duitnya. Banyak penduduk desa sana langsung banting setir jadi petani mangrove. Termasuk si Ajay nih sama teman-temannya. Yang waktu itu kebetulan lagi libur sekolah. Gimana ya, tapi untuk bisa sampai ke lokasi si mangrove-nya ini, penduduk desa harus nyebrangin sungai dulu nih ceritanya. Abis itu ada adegan jalan kaki juga nih 1 kilometeran. Baru deh mereka nih sampai di lokasi kayak hutan mangrove begitu. Jadi tidak semudah itu, Ferguson. Ada effortnya. Sampai suatu hari ya udah nih Ajay sama 6 orang lainnya, termasuk dia sih. Ada 3 cowok, 3 cewek. Itu pergi tuh, yang cowok-cowok itu Ajay, Teguh sama Sandi. Dan yang cewek-cewek tuh Sela, Cindy sama Adelia. Mereka semua juga bawa golok nih buat motong-motong sambil nyabut akar-akar mangrove-nya. Bawa air minum juga, sama sedikit makanan. Ya takutnya lapar di jalan begitu. Ntar asam lambung naik, gawat kita kan. Harus sedia, biasanya gue bawa Milanta. Milanta boleh juga yuk, endorse mari yuk. Ya udah dari tadi usaha mulu ya, lumayan buat nama-nama beli pulsa. Nah, pada saat itu mereka juga berangkatnya bareng nih sama beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu penduduk desa yang jadi petani mangrove dadakan kayak mereka. Orang-orang dari lembaga itu juga beberapa ikut tuh. Jadi barengan semua nih naik kapal kan, gitu. Singkat cerita, sekitar jam 10 pagi mereka sampai nih di lokasi. Di situ Ajay sama teman-temannya udah dipesenin nih sama orang tua masing-masing. Dibilangnya kalian di sana jangan sampai sore-sore ya. Jangan lama-lama, udah cepetan pulang. Ya udah, mereka mulai kerja tuh. Masuk sampai ke dalam lumpur yang namanya mangrove kan air ya. Mulai
nyabut-nyabutin mangrove-nya. Awalnya mereka di daerah yang cetek-cetek dulu. Dan selama kerja, mereka selalu bersama nih, ngegeng berenem. Sementara warga-warga lain tadi barengan sama si anggota-anggota lembaganya, itu kayak jauh-jauhan tapi tetap masih kelihatan tuh ada di sono gitu. Ya kira-kira jaraknya apa? 30 meteran begitu kali. Lagi serius kan nih, asik-asik ini kan nyabutin anakan mangrove. Yang namanya Teguh nih bilang, kalian tahu nggak sih? Katanya di sini angker loh. Banyak yang bilang di sini suka muncul ada sosok tinggi besar kalau mau maghrib. Cuma si Ajay ini yakin banget. Kalau tujuan Teguh ngomong tiba-tiba begitu cuman buat nakut-nakutin doang, nakutin cewek-cewek nih. Makanya sama aja ditimpalin. Alah, sosok tinggi besar nih kita bawa golok nih, tinggal tebas aja begitu. Ya Allah, mulutnya ya si Ajay ya. Tapi ya, orang-orang yang mau beli pohon mangrove ini tuh asalnya dari mana sih sebenarnya? Kok mau-maunya mangrove dibeli? Padahal mereka kan tinggal ngambil sendiri aja juga bisa. Gratis, nggak usah susah-susah. Ya nggak tahu lah ya. Bersyukur aja lah kita bisa dapat uang tambahan. Mungkin emang mau ngasih kerjaan ke penduduk sini. Berarti kan baik-baik orangnya itu. Tapi aku ya pernah tuh ketemu sama satu ibu-ibu dari mereka tuh. Judes banget, mukanya nggak pernah senyum. Kagak ada baik-baiknya kelihatannya. Tahu-tahu dari kejauhan nih, ada si ibu-ibu itu yang lagi ngomongin. Tapi kayaknya ya nggak mungkin denger ya, jauh. Namun si ibu-ibu ini emang berjalan mendekati mereka. Wah, udah banyak nih tanamannya. Kalau nanti udah sampai desa, cepat dijual-jual aja ya. Kata si ibu tadi tuh, terus lanjut aja kayak cuman sambil lalu. Karena dia juga mau ngecek petani-petani mangrove lainnya tuh di sana tuh. Udah nih mereka kerja nggak terasa sampai jam 12. Istirahat dulu dong, bukain bekal, terus sambil lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Tuh, lihat deh, kalau dilihat-lihat nih makin lama kok makin sepi ya. Ini kok kayak cuma kita doang di sini. Yang lain udah pada balik apa gimana? Lagi pada masuk-masuk ke hutan kali, biar lebih banyak bisa ngambil mangrove-nya. Nanti kita habis dari sini ke situ juga aja. Nah kebetulan memang si Sandi sama si Sela itu makannya cepet banget, jadi mereka selesai duluan. Nah biar produktif, mereka memutuskan untuk lanjut kerja duluan aja deh. Mereka bilang, ya udah kita ke daerah sana yang mangrove-nya lebat ya. Kayaknya orang-orang pada ke sana tuh tadi tuh. Pergi, mereka udah jalan ke sana tuh. Sementara yang lain masih ngelarin makan. Pas baru udah pada selesai kelar makan nih, Ajay sama yang lainnya kayak cengang-cengok tadi. Sandi ke arah situ apa ke situ ya? Oh, ke sana tadi. Ya udah disusulin nih. Masuk mereka ke salah satu bagian hutan mangrove yang lebat. Tapi dilihat nggak ada nih Sandi sama Sela. Sampai diteriakin kayak, Sandi, Sela. Sekitar 20 menitan teriak-teriak begitu. Udah keliling-liling juga nih nyari mereka nih. Tapi nggak ketemu juga itu si Sandi sama si Sela. Dan dilihat-lihat juga, kok penduduk lain udah pada nggak ada ya? Kirain rame nih pada kesini, pada masuk ke hutan mangrove yang lebih lebat. Padahal itu jatuhnya masih siang, gengs, masih setengah 2-an. Cindai sama Adelia akhirnya bilang, ya udah yuk kita balik aja, udah sepi nih. Soalnya tanaman mangrove yang udah mereka ambil juga udah lumayan banyak tuh, udah lumayan berat. Nah, Ajay bilang, ya udah kita coba deh cari sekali lagi deh. Ntar kalau emang nggak ketemu ya udah kita balik aja. Mungkin emang si Sandi sama si Sela udah balik duluan kali sama warga lain. Walaupun sih dalam hatinya si Ajay nih kayak ngerasa ya nggak mungkin juga, tapi si Sandi sama Sela kayak ninggalin kita, nggak pamit, nggak bilang-bilang gitu maksudnya. Tapi semakin mereka menyusuri ke dalam hutan itu, pohon-pohon mangrove-nya semakin lebat, semakin padat gitu, gengs. Ya maksudnya dilewatinnya juga susah, kagak ada jalan. Nah, cuma di situ memang kayak ada 2 celah nih yang sekiranya bisa dilalui sama manusia, tapi itu bukan jalan yang normal sebenarnya. Tapi kan bingung ya, pilih yang kanan apa yang kiri nih. Akhirnya mereka memutuskan, ya udah kita bagi 2 aja. Ajay sama Cindy ke kanan, sedangkan Teguh sama Adelia ke kiri ya, biar cepat. Namun sebenarnya lagi sih kalau dilihat-lihat celah itu kayak apa ya? Tadi kan dibilang kagak normal. Ya maksudnya kayak, ngapain emang si Sandi sama saya sampai masuk-masuk situ, kayak kagak ada tempat lain aja. Cuman karena emang nyari ini nggak ketemu, ya udahlah coba aja cari. Mereka juga udah janjian ketemu nggak ketemu, nanti balik lagi ya di titik ini ya. Ya udah akhirnya mereka masuk tuh. Dan bener aja pas si Ajay masuk, makin ke dalam nih, makin nggak masuk akal jalanannya. Sampai si Cindy bilang, lah nggak mungkin lah ini kayak gini tempatnya, udah balik aja yuk. Siapa tahu emang Sandi sama Sela udah pulang duluan kali. Atau kalau emang belum nanti kita minta bantuan aja sama orang. Ya udah Ajay setuju, karena itu jalannya udah bener ketutup, gak ada lintasan yang bisa dilalui lagi. Dan lama-lama kaki mereka juga menggigil ya di air gitu kan. Hampir sebetis. Karena makin lama makin lumayan tuh dalam posisinya. Ya udah mereka balik nih ke titik tadi mereka kumpul. Yang tadi sebelum pecah 2 cabang. Udah lama agak nungguin kok si Teguh sama si Adelia kagak keluar-keluar. Nggak balik-balik juga nih. Diteriakin lagi dari depan celah kan sama si Ajay. Teguh, Adel, di mana kalian? Tapi nggak ada jawaban, guys. Wah, gawat ya kalau Teguh sama Adel ikut-ikutan hilang juga, gimana deh. Akhirnya si Cindy disuruh nunggu aja kamu di sini ya. Karena si Ajay aja nih yang mau masuk ke celah yang kedua tadi yang dimasukin sama Teguh sama Adelia. Tapi baru sebentar masuk nih ke celah yang kedua itu, lah
beber nggak ada jalan sama sekali, udah mentok. Kalau jalan yang pertama yang tadi dimasukin, itu kan masih agak bisa masuk, tapi di ujung memang buntu akhirnya. Nah, kalau jalan yang kedua ini, baru masuk dikit, kagak ada apa-apaan lagi. Jadi nggak mungkin banget nih maksudnya kalau si Teguh sama Adelia masuk ke situ lama-lama. Mau ngapain? Kayak beber cuman, ya udah pohon gitu lebat padet. Balik lagi tuh si Ajay. Dan Cindy masih di situ. Sambil kayak gelisah gimana? Nanya kan? Tapi si Ajay bilang, nggak ada, di dalam lebih nggak ada jalan lagi. Loh, terus Adel sama Teguh kemana dong? Dan ini kita gimana nih? Cindy mulai agak panik tuh. Ya udah kita balik dulu aja deh, kata si Ajay kan. Ya udah, mereka jalan balik tuh ke arah tadi mereka datang dong. Tapi kok udah jalan rasa-rasanya kayak beda ya. Mereka nih merasanya kok ini makin banyak hutan mangrove-nya yang seperti masuk ke dalam banget gitu loh, gengs. Sampai agak gelap juga, padahal kan tadi masih siang. Tapi karena saking lebatnya tuh matahari juga agak ketutupan. Loh kok ini tau-tau begini nih, gimana nih? Saking capeknya, mereka sampai istirahat dulu nih. Duduk di salah satu akar pohon yang kuat, yang gede, buat ngindarin air di bawahnya, jadi naik gitu. Biar nggak kerendam mulu kaki. Sini mukanya kayak udah mau nangis, sampai capek gitu kan. Dan si Ajay dalam hati nyadar, ini kayaknya kita kesasar nih. Tapi gimana caranya supaya mereka berdua nih bisa keluar, jangan panik dulu. Masalahnya, Ajay sama Cindy. Ya Allah, itu apa lagi? Jam segini nih, mau jam 12 malam nyalain ngegas begitu tuh. Tuh. Ya Allah, orang ada-ada aja hidupnya ya. Komentar aja kita. Nggak bisa kan masuk suaranya. Nah tadi sampai mana tuh? Masalahnya si Ajay sama si Cindy bukan anak-anak yang punya pengalaman survive tinggal atau tersesat di hutan. Ya ke situ aja mereka juga dadakan jadi petani mangrove cabutan. Perkara emang ada duitnya. Setelah dirasa-rasa udah agak lumayan nih istirahatnya ya, mereka lanjut lagi tuh jalan. Kaki aja sebelum udah ngilu-ngilu nih, karena kan keriput sekian lama kerendam di air, airnya kan keruh coklat, kagak kelihatan nginjek apaan. Takutnya dia semacam ada, tahu-tahu ada ular atau ada biawak gitu kan, ya ngeri. Pokoknya semakin mereka jalan lagi nih, tempatnya makin gak jelas. Maksudnya makin gak tahu ini di mana, jalan keluarnya kemana. Apa ini mereka makin ke tengah begitu maksudnya? Di situ aja sebenarnya udah nggak ngerti lagi gimana caranya supaya mereka bisa keluar nih. Satu-satunya harapan ya mereka ketemu sama orang atau penduduk sekitar, atau mungkin mereka dicari gitu, dicariin orang. Nah diinget-inget tadi kan mereka kesasar sekitar jam 2-an gitu kan. Udah jalan nih nggak nemu-nemu tempat keluarnya, udah istirahat lagi sampai langit tahu-tahu kayak agak-agak mendung begitu. Cindy posisinya juga udah menggigil karena kan itu semua air ya. Ya berjam-jam lu di kolam renang begitu kan, menggigil lah keriput. Maksudnya takutnya mereka nih hipotermia aja udah, kedinginan atau misalkan kena paru-paru gitu kan gawat. Soalnya kulitnya aja itu yang tadinya udah perih-perih juga merah-merah emang gengs. Nggak tahu alergi atau nggak tahu kenapa juga sih, hampir kebas sudah rasanya. Pokoknya kalau mereka udah dirasa nggak kuat gitu kan, kedinginan kena air, mereka akan naik lagi tuh ke akar untuk menghindari air-air yang di bawah. Nah, waktu lagi duduk-duduk nih, si Cindy nih sampai bilang, dia hopeless banget soalnya. Kita bakalan mati kalau di sini terus nih, Jay. Tapi ya aja ini berusaha untuk menenangkan. Kayak, kamu jangan ngomong gitulah. Dan terus, biar Cindy nggak menggigil dan ketakutan, sama si Ajay kayak dirangkul. Nggak ada niatan maksud apa-apa sebenarnya, gengs. Katanya si Ajay ya. Kayak, diusap-usap gini aja biar nggak dingin gitu, biar tenang. Nah, tapi kan jarak mereka nih jadi nempel nih. Tahu-tahu si Cindy nih nyosor pipinya si Ajay. Lah, Ajay kan kayak kaget kayak, kenapa kamu tahu-tahu nyium? Karena mereka semua ini statusnya temenan ya. Nggak pernah ada intensi atau kelihatan siapa suka sama siapa, enggak. Makanya si Ajay juga kaget. Namun di situ Cindy ngomong, aku suka sama kamu dari dulu. Takutnya kita nggak selamat. Seenggaknya aku udah bilang. Tapi si Cindy juga ngomongnya sambil nangis ya. Dan abis itu dia mewek tuh. Ya mungkin karena ketakutan banget juga. Nah nggak tahu kenapa nih. Biar si Cindy yang lagi takut itu bisa diem, bisa tenang. Ya atau kesempatan juga memang ya. Karena kan tadi Cindy duluan nih yang nyosor nih. Sama si Ajay. Disosor balik tuh si Cindy. Dicium. Nah, pas mereka lagi ciuman begini nih, tahu-tahu di depannya ada biawak lewat. Kayak lagi berenang di air gitu, cepet gitu. Biawaknya warna hitam gitu. Geli banget dah. Gede, serem, sininya takut lah. Langsung teriak, meluk aja gitu, nggak mau lihat. Nah, tapi pas tadi biawaknya itu lewat, kan berenang gitu di depannya cepet gitu. Nah, pandangan si Ajay nih dari biawak, dia langsung kalau di depannya kok kayak ada apaan tuh ya? Jadi dikira dia tuh batang pohon. Tapi kalau dilihat-lihat lagi kayak ada tangannya gitu, kayak panjang-panjang. Dan kayak ada merah-merah yang pas ditelusurin, ternyata lidah, gengs. Jadi sosok itu tinggi banget kayak pohon. Sampai si Ajay pas ngeliat, langsung nunduk lagi gitu, gengs. Sementara kalau si Cindy kan emang langsung merem, kan langsung pelukan sama si Ajay karena ngeliat biawak takut. Nah, Ajay sebenarnya juga gemetaran banget gitu kan ngeliat begitu, itu sosok apaan tuh? Dia rasanya mau nangis nih, tapi dia tahan-tahan. Karena lagi melukin Cindy juga. Si Ajay ini belum pernah pacaran, gengs. Jadi, momen itu dia merasa gue harus jadi laki-laki yang lebih berani nih ngelindungin cewek yang lagi nangis soalnya. Ajay sambil bisikin ke Cindy,
kita jalan yuk, kita jalan lagi. Tapi si Cindy masih nangis kejar nih, oh nggak mau, antara lebih awal. Tapi Ajay tetap maksa. Ya udah, akhirnya mereka jalan, tapi berlawanan. Tadi biawaknya ke kiri, dia mereka ke kanan nih. Nah, di tengah-tengah jalan, si Cindy bilang, aduh aku kebelet pipis. Ya di tengah situasi begitu ya, ya udahlah langsung pipis aja udah, orang baunya air. Jadinya Cindy jongkok tuh kayak nyelupin pantatnya ke air, dan Ajay balik badan nggak lihat. Jadi macam pipis di kolam renang begitu. Siapa yang suka begitu? Saya. Ketahuan. Ya Ajay kan posisinya nggak belakangin si Cindy ya, biar nggak ngeliat ya. Nah tahu-tahu si Cindy kayak jebur, kecebur gengs. Jadi kayak tadi dia jongkok, terus tahu kayak jatuh ke belakang sambil teriak. Ya kan langsung ditarik lagi sama Ajay ya. Untungnya gimana pun juga sedalam-dalamnya air, itu ya paling banter sepaha mereka lah. Karena makin lama makin dalam kan. Tadi di luar-luar tuh masih kayak selutut, yang sekarang tuh udah sepaha. Karena jatuh begitu si Cindy jadi basah kuyup semua sampai kepala. Nah di situ dia bilang langsung ada yang narik, ada yang narik. Katanya ada yang narik kakinya soalnya. Ketakutan banget si Cindy sampai kayak ngeliat apain tuh dia tadi tuh. Tapi kan airnya keruh banget nih, coklat nih. Nggak bisa ngeliat apa-apa juga di dalamnya, nggak ada apa-apaan. Karena itu mereka langsung buru-buru tuh lari pergi dari tempat itu. Walaupun susah ya jalan di air ya. Dan Cindy posisinya udah basah yang menggigil dia. Kedinginan banget lah lama-lama lah. Ya tapi si Ajay juga nggak kalah menggigil. Tapi dia rasanya udah pasrah deh. Mereka berdua nih berjalan sambil nangis. Nggak berhenti-berhenti saking ketakutannya. Sampai akhirnya mereka kayak kena sebuah celah. Yang kayaknya itu tuh jalan menuju tempat ke arah tadi mereka istirahat deh. Arah tadi mereka harusnya pertama kali masuk ke hutan mangrove itu. Sebelum si Sandy sama si Sheila hilang. Nah tapi pas berjalan ke sana, ngintip sedikit kayak memastikan ya. Di ujung tuh kayak, kok kayak ada banyak orang. Wah, ada orang nih. Dan pas dilihat lagi loh, ini organisasi lembaga yang mana di situ ada ibu-ibu yang jurus yang tadi diomongin tuh. Tapi mereka kayak lagi berkumpul, kayak lagi berdoa gitu-gitu, gengs. Sampai ke lebay gitu, kayak wow, kayak melakukan ritual. Nah, Ajay ngeliat itu kayak ngapain itu, kok aneh banget. Kayak lagi pada ngapain mereka. Cuma si Cindy yang kayak udah hopeless ketakutan ya, mikirnya beda kali mereka berdua nggak sefrekuensi ya. Langsung nerobos aja jalan ke sana, nyamperin itu orang-orang. Sampai si Ajay kayak cincin, tunggu gitu kan. Ditinggalin itu si Ajay. Nah, si Ajay itu kayak ada yang membisiki, kayak jangan keluar, lari. Dan di benaknya berpikiran kayak, ini nih organisasi ini kayak orang-orang jahat, ngapain nih, ritual apa mereka tuh. Akhirnya Ajay balik lagi tuh ke arah hutan mangrove yang tadi, makin ke dalam. Dia juga ada perasaan takut kalau dia ini ketangkap atau ditemukan sama orang-orang organisasi itu. Udah jelek aja pikirannya. Karena si Ajay mikirnya udah macem-macem tuh. Sampai akhirnya dia ini balik lagi ke tempat tadi pas berduaan sama si Cindy tuh. Ih, kaget kita, suara apaan sih? Dia tadi bikin banyak yang banyak yang bikin kaget. Pokoknya si Ajay tuh akhirnya sampai di tempat tadi tuh Cindy berduaan yang tadi mereka cepokan. Udah menggigil ketakutan kan, diam tuh di atas akar sambil nangis, udah dia gemeteran gitu, takutan. Tahu-tahu kayak ada sesuatu yang berenang, kayak airnya bergelombang gitu. Dikira kan itu biawak, soalnya ada kayak hitam-hitam gitu, jalan kan pelan-pelan. Tapi ini situasi udah gelap, jadi kayak itu apa ya, hitam-hitam jalan ya, itu biawak ya. Makin lama makin deket gitu, kayak hitam-hitam ngambang gitu kan. Cuma lama-lama kayak naik tinggi banget gitu kan. Yang ternyata hitam-hitam itu bukan biawak tapi rambut. Jadi makin lama itu sosok kayak dari bawah air tuh kayak naik gitu gengs. Jelas banget di depan mukanya si Ajay, lidahnya juga panjang kayak kayak leak gitu tapi tinggi banget gitu gengs. Di situ Ajay langsung teriak kenceng banget, wah kaget gitu kan. Tapi abis itu dia udah nggak inget apa-apa lagi. Bangun-bangun, tahu-tahu dia lagi ada di rumah sakit. Ada ayah sama ibunya juga tuh di situ tuh. Yang ternyata dia udah pingsan lebih dari 5 jam semenjak ditemukan sama organisasi lembaga yang tadi dia lihat. Tahu nggak sih, gengs? Ini nih buat kalian yang pada suka ujon wajib dengerin sampai akhir nih. Ternyata si Sandy, Sheila, Adelia sama Teguh itu kagak pada hilang. Karena yang jatuhnya hilang ya si Ajay sama si Cindy. Jadi urutannya waktu si Sandy sama Sheila pergi duluan tuh habis makan, mereka emang kelihatannya menuju ke lokasi hutan mangrove yang mereka masuki. Yang akhirnya Ajay sama lain-lain masuk ke situ juga lah. Tapi ternyata abis itu mereka nih ketemu sama penduduk sana juga dan diajak ke lokasi seberang aja yuk. Di sini kayak gelap, serem. Lokasinya nggak jauh dari situ sih, cuman kayak agak keluar dikit lagi. Ya mungkin ketutupan sama pohon, jadinya pas Ajay masuk ke sana sama teman-temannya tuh nggak ngeliat. Karena pas Ajay CS nyusul ke dalam, emang nggak nemu kan, kayak loh Sandy sama Sheila bukannya tadi masuk ke sini? Ya mereka cuman geser ke lokasi sebelah doang. Dikiranya Sandy sama Sheila juga mereka akan ditemukan sama teman-temannya. Nah dan sewaktu membagi kedua grup, si Teguh sama si Adel itu kan masuk ke jalan yang kedua, celah yang kedua. Nah, di jalan kedua itu kan baru masuk sedikit, nggak ada jalan lagi kan, nggak ada apa-apaan. Ajay aja juga langsung balik kan abis itu. Begitu pula dengan mereka. Abis masuk ya, loh nggak ada apa-apa, nggak mungkin di sini lah si Sandy sama si Sheila. Mereka balik lagi nih ke titik semula. Nungguin Ajay sama Cindy tuh di depan celah jalan yang pertama. Katanya mereka udah nungguin lama banget. Sampai diteriakin, Ajay, Cindy gitu. Mereka nggak keluar-keluar. Ya makanya Teguh sama Adelia itu balik lagi ke tempat tadi mereka makan untuk minta bantuan.
jalan. Yang ternyata akhirnya di lokasi pinpoint, tempat penjemputan mereka pulang buat naik perahu ya, itu Teguh sama Adele ketemu sama si Sandy dan Sela juga, pada mau pulang. Udah selesai nih ceritanya nih. Tapi kan sedangkan si Aja sama si Cindy masih hilang. Ya makanya dicari lah itu mereka. Sampai si organisasi lembaga ini tuh turun tangan. Nah, dari 15 orang di lembaga tersebut, ada nih salah satu orang yang kayak ada merasakan energi jahat di dalam hutan mangrove tersebut. Takutnya dua anak ini nih, si Aja sama si Cindy, itu diambil atau kenapa-napa. Makanya mereka melakukan semacam ritual buat doa-doa aja diberikan petunjuk buat menemukan mereka, sama diberikan kekuatan untuk melawan si energi jahatnya itu. Jadi bukan ritual aneh-aneh seperti yang dipikirannya si Ajay. Malahan mungkin bisik-bisikan yang didengar sama si Ajay yang katanya suruh lari, jangan keluar gitu ya. Itu ya dari si sosok itu. Nah, tapi kan pas Cindy keluar tuh nyamperin si organisasi tadi pas ngeliat lagi pada ritual berdoa, organisasi ini jadi tahu keberadaannya Cindy sama Aja tadi habis dari mana, dari dalam situ. Ditambah suara teriakan Aja mereka juga dengar karena situasinya masih lumayan deket ya. Langsunglah mereka semua ke sana nolongin si Ajay. Tapi memang pas posisinya mereka datang ke sana, Ajay ini udah kesurupan waktu itu. Tapi akhirnya dilawan sama orang dari lembaga tadi tuh yang mimpin doa. Nah, habis udah sosoknya keluar, Ajay langsung dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya kebangun. Jadi Aja sama Cindy tuh muter-muter seharian, sampai kakinya keriput, kedinginan, menggigil. Untung juga nggak kenapa-napa ya. Lah ternyata mereka yang kesesat ujung-ujungnya kan. Teman-teman yang lain mah udah pada mau pulang harusnya. Tapi bingung lah. Aja sama Cindy ini jadinya kemana? Ya setelah kejadian itu, mereka semua nih sama orang tuanya nggak diperbolehkan lagi untuk ikut kerja di mangrove. Dan penduduk lokal itu juga rata-rata nggak berani jadinya nih masuk ke dalam hutan itu lebih dalam. Jadinya pada di pinggir-pinggir aja. Karena ceritanya Aja ini langsung menyebar. Orang itu juga desa kecil kan? Tapi berarti lembaga organisasinya ini ya baik, pure normal organisasi biasa. Nggak ada yang aneh-aneh, cuma si Aja curigaan aja tuh sama teman-teman. Tuh makanya lu pada jangan suka suujon sama orang. Nah cuman gengs, 4 bulan setelahnya sih, Aja kan emang udah nggak ke situ-situ lagi ya, udah nggak ke mangrove ya. Tapi ada anak dari desa mereka juga nih, ada 2 orang. Itu meninggal di dalam hutan mangrove itu. Ya cuma Aja memang nggak kenal, soalnya 2 orang anak ini tuh masih kecil, SMP masih gengs. Kasusnya sama nih, mereka nih hilang karena lagi nyabutin tanaman mangrove, tapi baru ditemukannya 4 hari kemudian. Udah nggak selamat ditemuin, udah ngambang gengs. Di dalam hutan mangrove itu. Ya untungnya makanya si Aja kan nggak sampai sehari tuh hilangnya kan. Ketemu pas udah mau malam. Sama ada setahun setelahnya juga. Pernah ada korban bapak-bapak. Tapi kalau si bapak itu katanya perkara digigit ular. Ular cecen emas apa namanya, pokoknya di hutan mangrove itu juga tapi gengs. Ya namun akhirnya semua itu ditetapkan sebagai murni keteledoran dan kecelakaan aja sih katanya. So itu guys cerita Aja yang sempat membawa kita nih jadi juga merasa suujon ya sama lembaga organisasi ini yang toto datang. Yang biasanya kan dikiranya tuh apa nih, jangan-jangan mereka datang ada maksud terselubung. Ih ternyata kagak ada. Emang dasar aja tuh si Aja yang kesesat, selisipan sama temennya begitu. Dan mungkin si Aja ini melakukan hal-hal yang kurang pantas juga tuh di dalam hutan. Kan dia tadi Ipung, kan sama si Cindy, Aji mumpung. Makanya tuh anak berdua hampir kenapa-napa kan. Ya untungnya nggak kenapa-napa ya. Bisa pada selamat. Cuma memang abis itu ada 2 korban tuh. Yang nggak tahu juga sih tapi ceritanya gimana. Apakah maksudnya ada kaitannya dengan sosok yang dilihat sama si Ajay? Atau emang murni kecelakaan aja? Si Ajay juga nggak tahu abisnya. Ya makanya buat kalian semua hati-hati aja lah ya. Jatuhnya kan cerita ini kayak si Ajay mau nyari uang tambahan, mau dapetin duit, mau kerja lah. Tapi kalau taruhannya nyawa kayak begitu ya nggak sebanding. Ya maksudnya gimana pun juga, kalian kerja boleh, tapi cintai diri kalian sendiri. Dan lagi-lagi juga jaga sikap kalau di tempat umum. Jangan main nyusah baik gitu lu jadi orang yuk. Sama satu lagi, jangan suujon mulu lu juga bawaannya lu. Coba misalkan si Aja dari awal ikut Cindy itu keluar, langsung nyamperin orang-orang dari lembaga itu yang emang nyariin mereka. Udah selesai ceritanya, kagak ada adegan kesurupan juga. Sampai ngelihat penampakan serem tuh tinggi banget ya, amit-amit. Makanya kita tuh harus berpikirannya positif. Ya udah, thank you semuanya ya. Jangan lupa klik subscribe-nya kalau mau. Kalau mau ya harus mau. Tapi kalau udah terima kasih banyak. Yang belum-belum aja gitu maksudnya. Nah, sama juga semuanya boleh minta klik like-nya dan follow Instagram gue @hirotadaradifan. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita boleh juga ke email ini. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.